ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa, NIM 109188640059 dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview kembali materi organisasi dan arsitektur komputer untuk memenuhi tugas UTS. Baiklah, langsung kita mulai saja. Pendahuluan arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan instruksional. Mahasiswa mampu memahami pengertian organisasi dan arsitektur komputer serta struktur dan fungsi komputer. Komputer sebagai sebuah sistem berhierarki, komputer dapat dianggap sebagai struktur sejumlah komponen beserta fungsinya, yang dijelaskan sebagai fungsi kolektif, struktur, dan fungsi internalnya. Arsitektur dan organisasi. Arsitektur adalah atribut yang berhubungan dengan programmer sebagai kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk representasi data, mekanisme I/O, teknik pengelamatan. Contohnya, apakah tersedia instruksi untuk perkalian. Organisasi, bagaimana suatu perangkat diimplementasikan, sinyal kontrol, interface, dan memori. Contoh, penambahan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Apakah instruksi perkalian diimplementasikan secara hardware dikerjakan dengan penambahan secara berulang. Arsitektur dan organisasi. Arsitektur sama, organisasi dapat berbeda. Arsitektur bertahan lama, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Semua keluarga Intel x86 mempunyai dasar arsitektur yang sama. Semua keluarga IBM Sistem 370 mempunyai dasar arsitektur yang sama, memberikan kompatibilitas kode. Organisasi berbeda jika versi berbeda. Fungsi dan struktur. Fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Fungsinya. Semua komputer berfungsi untuk pengolahan data, data processing, penyimpanan data, data storage, pemindahan data, data movement, dan kontrol. Untuk gambaran pemindahan data sebagai berikut. Ini untuk penggambaran penyimpanan data. Seperti ini. Dan ini untuk pengolahan dari ke penyimpanan. Ini gambar dari pemrosesan dari penyimpanan I/O. Struktur top level dengan gambaran seperti ini. Dan ini struktur CPU. Ini struktur control unit. Hal-hal di bawah ini berhubungan dengan arsitektur adalah A. Set instruksi, B. Mekanisme I/O, C. Teknik pengelamatan, D. ABC benar, dan E. ABC salah. Kita lanjut ke materi kedua.
Evolusi komputer. Evolusi dan kinerja komputer. Better, faster, cheaper. Latar belakang ENIAC. ENIAC adalah Electronic Numerical Integrator dan komputer. Eckert and Moseley, University of Pennsylvania. Tabel lintasan perunggu. Mulai dibuat tahun 1943 dan selesai 1946. Sangat terlambat untuk digunakan dalam Perang Dunia Kedua, digunakan sampai 1955. Dan ini untuk gambaran ENIAC. Neumann Turing. Konsep penyimpanan program komputer. Memori. Menyimpan data dan program. Lalu operasi data biner. Unit control menginterpretasikan instruksi dari memori dan mengeksekusi. Perangkat I/O dikendalikan oleh unit control. Washington Institute for Advanced Studies atau IAS. Selesai tahun 1952. Dan ini untuk struktur mesin von Neumann. Seperti berikut. Yes, Computer of Institute for Advanced Studies. Kapasitas memori 1000 kali 40 bit sports. Menggunakan sistem bilangan biner. Panjang instruksi 20 bit, 1 word, 2 instruksi. Register dalam CPU. MBR atau Memory Buffer Register. MAR atau Memory Address Register, IR atau Instruction Register, IDR atau Instruction Buffer Register, PC atau Program Counter, AC, Akumulator, MP Multiplier Quotient. Dan ini untuk gambaran struktur IAS seperti berikut. Komputer berbasis prosesor. Mesin generasi kedua, MCR dan RCA, menghasilkan Small Transistor Machine IBM 7000 D19 membuat PDP M1. Mikroelektronik. Secara harfiah berarti elektronika kecil. Sebuah komputer dari gelombang logika atau gate, sel memori, dan interkoneksi. Sejumlah bit dikemas dalam satu tipe semikonduktor, silicon wafer. Generasi komputer. Waktu untuk dari 1946 sampai dengan 1957. Transistor dari 1955 sampai dengan 1964. Small Scale Integration dari 1965 sampai dengan 100 komponen dalam satu IC atau chip. Medium Scale Integration sampai 1971. 1000 sampai 3000 komponen satu IC. Large Scale Integration dari 1971 sampai 1977. 3000 sampai dengan 100.000 komponen dalam satu IC. Very Large Scale Integration dari 1974 sampai dengan 1991. 100.000 sampai dengan 100 juta komponen satu IC. Ultra Large Scale Integration sampai 1991, lebih dari 100 juta komponen dalam satu IC. IBM seri 360. 1964 mengganti
dan tidak kompatibel dengan seri 7000. Pelopor munculnya family komputer, sama atau identik instruksinya, sama atau identik OS, bertambahnya kecepatan, bertambahnya jumlah port O, bertambahnya ukuran memori, harga meningkat, dan multiplexed switch struktur. DEC PDP-8 dari 1904, mini komputer pertama, tidak mengharuskan ruangan ber-AC, ukuran kecil, harga mulai 16.000 US dollar, 100K plus for IBM 360, embedded application dan OEM, dengan strukturnya bus. DEC PDP-8 dengan struktur bus dengan gambaran sebagai berikut. Memori semikonduktor ada sejak 1970. Ukuran kecil sebesar 1 sel core memory, dapat menyimpan 256 bits, non-destructive bit, lebih cepat dari core memory. Kapasitas meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Dan ini untuk prosesor Intel dari tahun 1971, 4004, mikroprosesor pertama, semua komponen CPU dalam satu IC atau chip, 4 bit, tahun 1972, 4008, 8 bit untuk aplikasi yang spesifik, tahun 1974, 8080, generasi pertama dari Intel General Microprocessor, tahun 1978, 8086, 80286, tahun 1985, 80386, tahun 1989, 80486. Meningkatkan kecepatan onboard chess, onboard L1, L2 chess, brain prediction, data flow analysis, speculative execution. Ketidakseimbangan kinerja. Kecepatan prosesor meningkat, kapasitas memori meningkat. Perkembangan kecepatan memori lebih lambat tertinggal dibanding kecepatan prosesor. Perangkat I/O, perangkat untuk kebutuhan I/O, besar data output yang dibutuhkan, dapat di-handle oleh perusahaan. Permasalahan perpindahan data. Solusi: caching, buffering, higher speed interconnection uses more elaborate bus structure, multiprocessor configuration. Kunci sama dengan keseimbangan. Komponen prosesor, memori, perangkat I/O, struktur koneksi. Kunci keseimbangan dalam komputer. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga adalah review evolusi komputer. Sebutkan 4 komponen utama dalam general purpose komputer, yaitu CPU, memori, input dan output, dan interkoneksi. Jelaskan efek dari perkembangan teknologi IC. Meningkatkan kecepatan prosesor, ukuran gerbang logika atau IC yang lebih kecil, lebih banyak gate dikemas lebih rata, menambah clock rate, waktu propagasi untuk sinyal berkurang, menambah ukuran kecepatan cache diperuntuk bagi prosesor, waktu akses cache turun secara signifikan.
Perubahan organisasi dan arsitektur prosesor, meningkatkan kecepatan eksekusi dan paralel. Jelaskan tentang hukum Moore, meningkatkan kerapatan komponen dalam chip, jumlah transistor atau chip meningkat 2 kali lipat per tahun. Sejak 1970 pengembangan agak lambat, jumlah transistor 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga suatu chip tetap atau hampir berbeda. Kerapatan tinggi berarti jalur pendek, menghasilkan kinerja yang cepat. Ukuran semakin kecil, fleksibilitas meningkat, daya tarik lebih hemat, panas menurun, sambungan sedikit, berarti semakin handal atau reliable. Jelaskan tentang karakteristik dari pengemudi komputer. Sama atau identik instruksinya, sama atau identik OS. Bertambahnya jumlah bertambahnya ukuran memori. Baiklah, mungkin dari segitu saja review atau penjelasan dari kata. Bila ada kata atau yang kurang berkenan atau kesalahan